Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami terima kemenangan, kami terima kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, sebab kami punya Tuhan yang besar,
dahsyat, berkuasa, ajaib dan mulia. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, Yesus Tuhan, ajaib dan perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali sebelum kita beraktivitas. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang tahun ini kita mau sama-sama memperdalam pembelajaran kita tentang pengucapan syukur atau Thanksgiving. Dan Alkitab banyak menceritakan bahwa pengucapan syukur itu bukan karena segala hal, tetapi di dalam segala hal. Dan siapa bilang orang yang sedang tertekan tidak bisa mengucapkan syukur? Siapa bilang orang yang sedang dalam kesesakan tidak bisa mengucapkan syukur? Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-118, itu bahkan dari ayat pertamanya pun sudah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi hari ini kita akan baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Terlebih dahulu, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nah, kita baca terlebih dahulu. Dikatakan demikian, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 118 ini sebagian terlihat dari ciri khas pembahasaannya ditulis oleh Daud, tetapi sebagian juga ditulis oleh pemazmur-pemazmur yang lain. Nah, ayat 5 ini kalau dalam tradisi Yahudi punya signifikansi khusus. Ya. Di hari perayaan Rosh Hashanah atau salah satu dari 4 tahun baru yang dirayakan oleh orang Yahudi, hari raya meniup shofar ini sebetulnya ya, meniup sangkakala. Mereka mengatakannya shofar. Ketika mereka akan meniup shofar, mereka itu dibacakan ayat yang kelima. Dan ketika dalam perenungan saya dalam saat teduh, saya tertarik ayat ini dalam terjemahan New International Version. Dalam New International Version, ya, saudara bisa lihat di layar saudara nanti, dikatakan demikian. When hard pressed, I cried to the Lord. He brought me into a spacious place. Nah, ini menarik. Bahasa Indonesia mengatakan kelegaan. Tetapi New International Version mengatakan spacious place. Ini merupakan sebuah terjemahan yang mengatakan tempat yang luas. Jadi tidak lagi sesak. Tidak lagi merasa claustrophobic. Ya, mungkin ada orang-orang yang mengalami ketakutan khusus. Kalau berada di ruangan yang sempit, itu namanya claustrophobic. Ya. Tapi ada orang yang ketika berada di tempat yang sangat luas, lapang, sejauh mata memandang itu luas, contohnya pantai misalnya. Itu hatinya tenang, lega, ada. Dan menarik menurut saya ketika diterjemahkan bahwa He brought me into a spacious place. Nah, spacious place dalam kehidupan kita hari-hari ini itu sudah sangat jarang. Kehidupan kita terlalu banyak dipenuhi oleh segala hal sehingga there is no more space. Tidak ada lagi space, bahkan untuk bisa bernafas lega itu nampaknya tidak ada. Nampaknya tidak ada ruang untuk kita bisa menikmati suasana, menikmati ketenangan. Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab aku dan memberi aku kelegaan. Kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengerti mengenai pengucapan syukur, maka mereka akan mereka akan luput berita ini. Bahwa orang yang sedang dalam kesesakan bisa mendapatkan spacious place atau kelegaan ketika berseru dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya suka juga terjemahan bahasa Inggrisnya bukan kesesakan tetapi hard pressed. Itu seperti kalau saudara, ibu-ibu mungkin terutama ya, atau bapak-bapak kalau nyuci motor atau mobil, serbetnya atau kain lapnya untuk mengeluarkan air itu perlu di hard pressed, di press very hard, ditekan sangat sampai begitu ya. Nah, di hard pressed itu sesak, tidak nyaman. Tapi Tuhan yang memberi kelegaan, Tuhan yang memberi spacious place. Nah, biarlah hari ini menjelang weekend ya, hati saudara dipenuhi dengan ucapan syukur walaupun ada kesesakan yang terjadi. Tapi saudara bisa bersyukur karena percaya bahwa Tuhan membawa kita, memberi kita kelegaan. Atau terjemahan NIV tadi, spacious place. Tempat yang spacious, yang jaraknya luas.
berjarak sangat luas. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, hari ini kita terlalu sesak melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu. Bahkan sepertinya yang harusnya kita tidak perlu dengar tiba-tiba saja bisa kita dengar semua. Di 2022, 2023. Bahkan yang sebelumnya kita anggap baik-baik saja, ternyata sedang tidak baik-baik saja. Ada dua pilihan. Yang satu melakukan yang terbaik sambil tetap bersyukur, walaupun orang lain menganggap itu tidak baik. Asalkan kita tahu kebenarannya firman Tuhan, ketika kita lakukan kebenaran, itu yang terbaik, itu kita lakukan. Nah, pilihan yang kedua, berubah-ubah tanpa pendirian, menuruti perkataan orang lain. Contoh, orang lain bilang, kalau baju kuning itu bagusnya cocok sama jeans warna biru tua atau biru muda. Oh iya, saya pakai. Berapa menit kemudian ketemu orang lain, loh gak cocok kuning sama jeans. Jeans itu cocok dengan baju warna putih. Oh iya, saya ganti baju. Berapa menit lagi ketemu orang, oh kurang bagus. Kalau jeans biru itu masuk dengan warna hitam atasannya. Oh iya, saya ganti. Berapa saat lagi gak cocok kamu pakai hem hitam dan jeans. Kalau atasnya hitam bawahnya harus hitam atau putih. Oh iya, saya ganti. Kalau kita mendengarkan setiap orang yang memberikan dalam tanda kutip nasihat, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kelegaan, spacious place. Kita akan selalu merasa tertuntut untuk menuruti setiap perkataan orang. Tapi saudara, kita harus camkan, kita hidup bukan karena kata orang. Tapi kita hidup apa karena yang Tuhan Yesus katakan. Orang lain mungkin bilang, kamu sekarang pelayanannya beda. Ya, tidak ada urapannya. Misalnya contoh. Nah, tunggu dulu. Urapan itu bukan sesuatu yang emotionally felt. Tetapi urapan itu sesuatu yang spiritually transferring. Dan ketika seseorang mengalami hambatan emosi dengan orang lain, maka itu bisa diterjemahkan bahwa kalau Anda beribadah KPK atau Anda beribadah di sebuah tempat, ketika emosi Anda tidak connect dengan seseorang atau dengan suasana, Anda bisa menerjemahkannya salah dengan mengatakan bahwa, wah iya, memang KPK-nya tidak ada urapannya, contoh. Padahal, maybe there is something wrong inside yourself. Ada sesuatu yang salah mungkin dengan diri saudara. Mungkin Anda spiritually not connected, not committed anymore. Tidak terkomit lagi, tapi terpisah. Atau mungkin Anda karena terbiasa sebelumnya naik Suzuki Carry. Kemudian Anda menjumpai Toyota Alphard dengan interior yang lebih meriah, dengan kenyamanan yang lebih, ya. Wah ya jelas, pindah Alphard saja, naik Alphard saja. Oh ya pasti, karena Suzuki Carry dan Alphard sangat berbeda. Tapi saya mau tekankan di sini, bahwa yang namanya anointing, it is not emotionally translated, but it's spiritually based on spirituality, berdasarkan spiritualitas seseorang. Jadi, saudara sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus lebih berhati-hati ketika kita berkata kepada, misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang melayani dan kemudian kita katakan, kamu tidak ada urapannya, you don't have the anointing. Nah, padahal mungkin dia berdoa puasa untuk WL, mungkin dia berdoa puasa untuk singer. Be careful. Karena mulut saudara bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan moral seseorang itu.
Mungkin mentalnya tidak jatuh, tapi menjadi sebuah luka. Dan hari-hari ini be careful what is you're talking behind your back. Apa yang kau bicarakan di balik layar. Daripada seperti itu, lebih baik kita gunakan hari-hari kita untuk tidak menggubris yang seperti itu dan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kesesakan-kesesakan yang saudara alami akan diberikan spacious place, kelegaan oleh Tuhan. Karena saya paham mungkin orang-orang seperti itu sedang mengalami kesesakan, tetapi translation-nya, terjemahannya ke sudut yang lain, yang diserang yang lain. Padahal yang sedang sesak dirinya. Padahal yang sedang mengalami emergency atau sedang mengalami something wrong, itu sudut yang A. Tetapi yang diubah sudut yang B. Salah kaprah. Tahun ini kita mau terus-menerus satu fokusnya. Mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah kita. Saya dapat apa kalau mengucap syukur? Mujizat. Omong kosong. Dari tahun lalu bilang mujizat-mujizat, tapi belum terjadi. Terserah bagi yang mau menyerah. Tapi kalau saya tetap akan berkata, jangan menyerah. Tetap mengucap syukur. Jangan sampai ada negativitas di dalam pikiran kita, dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Seperti pemazmur ini katakan juga di ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita berarti kita benar. Ya. Maka saat ini yang sedang mengalami tindakan-tindakan disalah mengerti atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai ekspektasi atau tindakan-tindakan yang seharusnya tidak kita terima, tidak usah takut. Tuhan ada di pihak saudara. Ayat 6 katakan, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ini ada satu faktor lagi, manusia. Manusia dan manusia. Apa yang manusia bisa lakukan terhadap aku? Ternyata manusia yang sudah jelas-jelas penuh tipu, muslihat, penuh macam-macam politik-politik dan sebagainya. Ternyata kalau ada Tuhan yang membela, ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan tetap akan membawa kita kepada spacious place. Tidak peduli apa yang manusia mampu untuk rancangkan untuk menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan katakan, pemazmur katakan, apa yang manusia dapat lakukan terhadap aku. Ayat 8, ayat yang terakhir, saya lompat. Pegang ini baik-baik saudara. Dikatakan demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, berkali-kali saya katakan, manusia adalah manusia. Manusia tidak bisa dipercaya. Tetapi ketika kita mengalami kesesakan, lari kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Loh Pak, tapi kan boleh milih menu. Kalau ada rawon yang lebih enak, boleh kan pergi ke depot rawon yang lebih enak, silahkan. Tetapi rawon adalah rawon, manusia adalah manusia. Suatu hari rawon yang enak pun akan menjadi tidak enak. Tapi kalau kita berlari pada Tuhan, Tuhan akan selalu memberi yang terbaik. Nah, biar renungan singkat ini di pagi hari ini mungkin agak tidak santai, tapi kita harus sadari sebab iblis menyerang di situ. Iblis menyerang dengan cara memberi kita kesesakan sehingga tidak nyaman kita. Padahal Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan spacious place. He will bring you into a spacious place. Tempat yang luas, lega. Oleh karena itu,
tetap Evcharisteo, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya sedang berkomitmen untuk berpuasa 21 hari bersama dengan istri, merendahkan diri. Untuk apa? Merendahkan diri. Mempercayai sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Kalau saudara juga mempercayai sesuatu, boleh nggak puasa? Boleh, tidak ada larangan. Tapi juga jangan dibalik. Wah, kalau enggak puasa doanya enggak berkuasa. Enggak, bukan begitu. Tapi memang Tuhan katakan ada hal-hal jenis tertentu dari iblis yang memang bisa dihancurkannya hanya dengan berpuasa. Kedagingan kita dihancurkan. Bahkan tubuh kita juga mengalami detoksifikasi. Maka tubuh kita akan membersihkan diri ketika kita berpuasa. Nah, oleh karena itu, tetap mengucap syukur. Dalam segala hal yang kita alami, yang kita lakukan, tetap ucapkan syukur. Karena ada spacious place yang Tuhan akan berikan. Kelegaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam segala aspek kehidupan. Biar Dia nyatakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kami terima firman. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dan kami juga belajar untuk mengampuni setiap orang yang mungkin dengan tidak sengaja atau mungkin sengaja mendatangkan kesesakan. Kami melepaskan pengampunan. Engkau juga mengampuni kami yang mungkin egois, yang mungkin emosional. Engkau yang menyempurnakan kami. Dan kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari baru yang telah Kau jadikan buat kami. Kami jalani dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.